Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini di pertemuan ke-7 statistika, saya akan membahas tentang min, median, dan modus. Rata hitung atau arithmetic mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Baik, ikut rumus rata hitung atau arithmetic mean. Nah, yang pertama, min data tunggal. Rata-rata atau min dari nilai berikut ini berapa? Di sini ada soal nilainya 25215. Caranya 2 ditambah 5 ditambah dengan 2 tambah 1 ditambah 5 sama dengan 15. Lalu 15 dibagi dengan 5. Karena di sini totalnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya minnya yaitu 3. Lalu soal yang kedua, hitung min dari nilai berikut ini. Jawabannya yaitu di sini ketika dijumlahkan semuanya yaitu ada 40. Lalu di sini ternyata total angkanya itu ada 11 angka. Berarti 40 dibagi dengan 11 hasilnya min yaitu 3,63. Baik, selanjutnya yang nomor 2, rata-rata atau min hitung data berbobot. Contohnya, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut ini. Di sini kita ketahui ada nilai dan frekuensi. Oke, solusinya nilai atau X di sini 3679 ini kita pindah ke sini, lalu frekuensinya kita pindah ke sini, lalu kita jumlahkan. Ternyata di sini jumlahnya frekuensi ada 10, lalu kita kalikan antara frekuensi dengan nilai. Di sini ada totalnya fx-nya yaitu 67. Didapat dari jumlah 6 tambah 18 ditambah 7 ditambah dengan 36. 6 ini didapat dari f dikali dengan x, hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 6 hasilnya 18 dan seterusnya. Maka diperoleh fx-nya adalah 67, sedangkan f atau frekuensinya yaitu 10. Maka kita bisa ketahui minnya yaitu 67 dibagi dengan 10 hasilnya 6,7. Jadi minnya atau rata-ratanya adalah 6,7. Berikutnya yang nomor 3, rata-rata hitung data kelompok. Contohnya di sini tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut ini. Di sini kita ketahui ada kelas, interval, dan frekuensi ya. Solusi atau cara yang pertama menggunakan cara yang langsung. Di sini kita ketahui ada interval, frekuensi. Nah, untuk nilai tengah kita harus ketahui dulu, lalu kita ketahui frekuensi dikali dengan M atau nilai tengah. Kita cari dulu nih nilai tengahnya. Nilai tengah dari 20 sampai 29 ini nilai tengahnya adalah 24,5. Didapat dari mana? Nah, dapat dari sini ya. 20 sampai 29 ternyata ada 10. Tengahnya adalah di antara 5 dan 6. Berarti antara 24 dan 25. Antaranya itu 24,5 dan seterusnya. Lalu sudah kita ketahui nilai tengahnya, kita akan mengalihkan dengan frekuensi. 24,5 dikali dengan 4 hasilnya 98. 34,5 dikali dengan 7 hasilnya 241,5 dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah diketahui semua frekuensi dikali dengan nilai tengah, maka dijumlahkan hasilnya 2695. Lalu dari tabel diperoleh frekuensinya 50 ya, dan frekuensi dikali nilai tengah atau M itu sama dengan 2695. Maka kita mendapatkan rata-ratanya yaitu 53,9 didapat dari 2695 dibagi dengan 50 hasilnya 53,9. Baik, selanjutnya untuk cara yang kedua menggunakan rata-rata sementara atau metode shortcut. Rumusnya seperti ini.
rata-rata hitung yang diasumsikan ditambah dengan frekuensi kelas dikali dengan penyimpangan nomor interval kelas, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi, lalu dikali dengan interval kelas. Tahapannya yang pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata. Yang kedua, menentukan penyimpangan nomor interval kelas atau D dari interval kelas, di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Lalu yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Nah, baik. Dari tabel berikut ini diperoleh 54,5 ditambah minus 3 dapat dari sini dibagi dengan 50 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 53,9. Hasilnya itu sama dengan cara yang langsung. Nah, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah yang mana saja. Artinya dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar-besar dianjurkan memilih titik tengah yang tertinggi frekuensinya. Di sini yaitu 12. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi dengan 2. Jika N yang ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika N yang genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Yang pertama, median data tunggal. Tentukan median dari rangkaian data berikut ini. Oke, yang A kita ketahui ada 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Ini kita urutkan dari yang terkecil dulu ke urutan yang terbesar menjadi seperti ini ya. Lalu kita hitung letak mediannya dengan cara berapa jumlahnya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ditambah dengan 1 dibagi 2, yaitu data keempat. Data keempatnya adalah angka 7. 1, 2, 3, 4-nya. Berarti mediannya adalah 7. Selanjutnya, yang B ada soal seperti ini. 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak mediannya kita hitung. Jumlahnya di sini yaitu ada 6 ditambah dengan 1 bagi 2. Di sini 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Berarti median data ketiga ditambah dengan setengahnya dari D4 dikurangi D3. Maka 7 ditambah setengah dari 8 dikurangi 7 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Didapat dari ini ya, 7 ditambah 8 dibagi 2. Tuh, hasilnya 7,5. Selanjutnya, median data berkelompok. Ada rumus seperti ini. Median data kelompok sama dengan batas bawah kelas median ditambah setengah N yaitu jumlah frekuensi dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan I yaitu interval kelas median. Nah, kita langsung masuk kepada contoh berikut ini. Tentukan median data pada tabel berikut ini. Di sini kita ketahui ada kelas interval dan kolom frekuensi. Nah, baik. Oke, langsung saja. Letak median yaitu setengah N sama dengan setengah dikali 50. Ini 50 ya, sama dengan 25. Jadi
Median pada kelas 4-nya itu adalah 10. Lalu selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau disebut dengan bimodal, memiliki 3 modus atau disebut dengan trimodal, atau lebih dari 2 modus atau disebut dengan multimodal. Yang pertama, modus data tunggal. Tentukan modus dari rangkaian data berikut ini. Yang pertama nih, ada angka 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Maka di sini kita bisa lihat nilai yang sering muncul adalah angka 7. Jadi modusnya angka 7. Lalu yang kedua ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Di sini kita bisa tahu nilai yang sering muncul adalah angka 6 dan angka 7. Jadi modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Selanjutnya ada modus data berkelompok. 2. Modus data berkelompok, di mana rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya dikali dengan I, yaitu interval kelas. Nah, langsung masuk kepada contoh. Tentukan modus data pada tabel berikut ini. Di sini kita ketahui ada kolom kelas interval dan kolom frekuensi. Baik, kita ketahui bahwa kelas modusnya adalah kelas yang paling tertinggi frekuensinya, yaitu ada di 40 sampai 49. Oke. Untuk mengetahui dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini diketahui tepi bawah kelas modusnya yaitu 49,5. Lalu untuk selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya 12 dikurangi 8, yaitu D1-nya yaitu 4, lalu D2-nya ini yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya 12 dikurangi 9, yaitu D2-nya 3. Untuk I-nya atau interval kelasnya yaitu di sini 10, maka memakai rumus seperti berikut ini. 49,5 ditambah 4 dibagi dengan 4 plus 3 dikali dengan 10, hasilnya modusnya yaitu 55,21. Nah, baik, untuk pertemuan ke-7 statistika kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA Japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.